SPPG Polri di seluruh Indonesia. Ini program jangka panjang. Kapolres bisa setiap tahun berganti, tapi program ini kan tidak boleh berhenti. Diharapkan setiap Polres bisa lebih dari satu SPPG. Siswa selaku penerima manfaat ada 3.812 siswa. Ini adalah penyimpanan ompreng-ompreng yang memang digunakan untuk mendistribusi. Ini ada 4.000 ompreng di sini. Berarti bisa dipastikan, sekalipun ini dipakai secara massal, berulang-ulang begitu, ini tetap bersih. Tidak ada satupun karyawan yang boleh masuk mobil. Kehadiran Polri dipimpin Pak Kapolri dalam SPPG dan ketahanan pangan itu tidak akan melalaikan tugas-tugas pokok Polri yang sudah ada. Untuk pemenuhan gizi itu kita tidak bisa sendiri. Jadi memang benar sekali itu memang harus lintas sektor. Apakah program ini berdampak? Makan bergizi gratis ini berdampak langsung kepada peningkatan kualitas akademik siswa. Kami ada beberapa penelitian pun juga intervensi itu minimal 3 bulan begitu misalnya ya. Baru terus kemudian kita cek nih, tidak hanya peningkatan status gizi tapi juga intelektualitas. Guna mendukung percepatan program makan bergizi gratis, Polda Jawa Tengah membangun 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi. 24 SPPG itu nantinya akan memenuhi 90.717 sasaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap masing-masing Polres dan Polresta di Jawa Tengah memiliki satu SPPG. Selain itu, Kapolri juga memastikan pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di bawah naungan Polri terus berjalan dan dilaksanakan secara bertahap. Inisiatif pimpinan kalian untuk ikut serta secara langsung, secara masif dalam berbagai kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Saya ucapkan terima kasih keterlibatan polisi. Program ini merupakan kerjasama antara Polri dan Badan Gizi Nasional. Tidak hanya itu, Kapolri juga berharap pembangunan 24 SPPG di Jawa Tengah bisa rampung dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya nanti di masing-masing Polres atau masing-masing level kabupaten akan menambah SPPG-nya. Bisa menjadi minimal 3 kali lipat. Jadi hari ini tentunya menjadi bagian dan upaya kita untuk betul-betul mendukung penuh program makan bergizi gratis sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan SPPG di bawah pengelolaan Polres dan Polresta merupakan upaya mendukung program makan bergizi gratis guna meningkatkan kualitas gizi bagi siswa TK, sekolah dasar, SMP, hingga level SMA. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri Polda Jawa Tengah. Saya ada di sini menindaklanjuti atau sebagai follow up setelah Kapolri groundbreaking. Setidaknya disebutkan ketika di Surakarta ada 24 titik
dapur SPPG yang akan tersebar di Polres ataupun Polresta seluruh Jawa Tengah. Ini dilakukan untuk kemudian memenuhi kebutuhan ataupun serapan dari program makanan bergizi gratis sebagai upaya dari kepolisian untuk mendukung program itu. Maka dari itu kita akan melihat di tempat ini bisa dikatakan sebagai pilot project ataupun ini adalah percontohan 24 dapur lainnya yang nantinya akan dijadikan titik untuk kemudian mensupport makan bergizi gratis lewat SPPG. Di sini disebutkan menjadi dapur yang punya SOP sendiri. Kita sudah janjian. Ya. Ada Bang Arif Budiman, Baik, Kombes makasih. Pol Arif Budiman, Dirkrimsus Polda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Arif sudah menerima kami. Terima kasih sudah hadir di SPPG Rejosari Polda Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Tengah. Oke, panjang ya. Panjang. Tapi panjang pun ini sepanjang-panjangnya prosesnya juga di dalam, harapannya bisa kemudian membuat satu proses yang berkualitas. Betul Pak, sekali, ya? betul. Oke, ini yang pertama Pak. Ya. Inilah SPPG yang pertama di Jawa Tengah. Betul sekali, jadi ini adalah SPPG yang pertama kali sudah dibangun, sudah berdiri dan juga sudah operasional di jajaran Polda Jawa Tengah. Nama lengkapnya adalah SPPG Polda Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Jawa Tengah, Arjosari, Semarang. Nah, SPPG ini adalah salah satu SPPG dengan spek kualifikasi yang cukup luas karena ukurannya adalah 26 kali 15 meter. Dan kemudian ini kita jadikan sebagai pilot project yang pertama terkait dengan pengoperasionalan SPPG yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah. Setelah ini berjalan, baru kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kapolda, 24 yang lainnya mengikuti melakukan kegiatan groundbreaking. Oke, berarti existing sudah berapa lama ini Pak? SPPG ini sudah beroperasional sejak tanggal 10 Juni dan 10 kemudian Juni. sudah di-launching dan diresmikan oleh Bapak Kapolda langsung, melayani kurang lebih 16 sekolah mulai dari TK, SD, SMP yang ada di lingkup radius 5 km. Dan kemudian untuk siswa selaku penerima manfaat ada 3.812 siswa yang kemudian penerima manfaat daripada distribusi makan siang bergizi gratis ini. Pak, izin boleh kita intip ke dalam? Boleh, Tapi kelihatannya memang ada SOP-nya ya Pak ya? Ya, betul. Nanti monggo silakan. Silakan dipakai APD dulu untuk kebersihan dan untuk kebersihan kita harus memenuhi persyaratan ini dan melakukan menggunakan masker tentu saja karena bagaimanapun sudah ada standarisasi di sini yang harus kita ikuti. SOP ini adalah SOP yang nanti akan dijalankan di masing-masing dapur SPPG setidaknya yang ada di Jawa Tengah. 24 yang baru resmikan ya Pak ya? Betul, 24 groundbreaking, 1 sudah operasional. Oke, mari kita masuk izin. Baik. Boleh Pak Arif? Mari silakan Pak. Kita akan coba masuk. Nah ini kelihatannya ruangan pertama ya Pak ya? Ya, ini baik. ruang cuci makanan. Kita boleh masuk Pak? Saya jelaskan dulu, jadi yang pertama ini adalah alur barang masuk. Alur barang masuk. Alur barang masuk, kemudian harus masuk ke tempat yang dinamakan ruang cuci makanan. Oke. Mulai dari bahan-bahan semuanya masuk ke area ini untuk dilakukan pencucian. Monggo silakan. Mari Pak. Ya. Oke. Dan disinilah makanan Mulai dicuci, buah, sayur semuanya kemudian dilakukan pencucian di area ini sehingga kemudian kita bisa pastikan kebersihan daripada bahan baku yang kemudian akan dilakukan pengolahan. Oke. Kita ke ruang berikutnya Ya. Pak. Ini adalah ruang daripada mulai dari kepala dapur, ruang staf dan juga ruang kepala gizi. Oke, ini ada ruang kepala gizi ya, ruang-ruang staf ya Pak. Ini beliau adalah kepala gizi yang ada di SPPG. Oke, berarti Ibu yang kemudian memastikan bahwa makanan itu benar-benar mengandung kadar gizi yang siap konsumsi. Ya, betul sekali. Karena kan memang sudah ada ketentuan juknis dari PGN juga untuk kandungan gizi untuk anak usia TK, SD, SMP sampai SMK itu sudah disesuaikan. Sudah Jadi disesuaikan. kita yang mengatur semua bahan-bahan makanannya, kemudian kandungan gizinya. Biasanya apa saja itu kadarnya? Ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian kita juga
fokus ke serat juga ya, karena kan anak-anak sekarang juga ada Kurang yang serat. suka Iya, betul. sayur, nah itu kita kombinasikan pakai Iya. sayur. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Dan belum pernah ada insiden apa-apa kan? Semuanya sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, doanya aja semoga lancar, sehat-sehat semuanya. Oke. Gudang peralatan yang ada di sebelah kanan ini. Disinilah kemudian kita menyimpan stok-stok makanan maupun juga peralatan dalam rangka kegiatan pengolahan makanan. Boleh kita masuk Pak? Boleh. Bahan-bahannya ya Pak ya? Betul sekali. Oke, disinilah storage-nya. Luar biasa Pak. Yuk kita lihat Baik. ruangan berikutnya. Nah ini bahan baku lagi di ini. Ini peralatan, penyimpanan Ya, Pak? Kita boleh masuk lagi betul. Pak? Boleh, silakan. Oke. Ini yang khusus kebijakan baru dari BGN terkait dengan penyiapan makanan kering itu khusus untuk hari Sabtu. Biasanya didistribusikan pada hari Jumat. Mereka akan membawa untuk stok makanan Sabtu dalam bentuk makanan kering. Nanti kita bungkus pakai ini. Oh ini Ya. bungkusnya. Ya, betul. Oke, makanan kering yang dimaksud seperti apa Pak? Makanan kering itu adalah sifatnya adalah makanan yang memang dibawa oleh siswa untuk kebutuhan nanti hari Sabtu. Jadi kan distribusi makanan ini sesuai dengan hari sekolah sampai dengan Jumat. Oke. Sabtu mereka libur, namun kita tetap distribusi makanan-makanan kering sebagaimana standar gizi yang memang telah ditetapkan oleh ahli gizi nanti. Biasanya apa saja Pak? Kurang lebih ada susu, kemudian ada roti, kue yang kemudian bisa dikonsumsi untuk di hari Sabtunya. Oke. Ya. Dan ini beliau adalah chefnya. Oke, Ini adalah ruangan makanan. karyawan-karyawan SPPG Polri Polda Jawa Tengah. Ini ibu-ibu ini warga sekitar sini. Betul ya Bu ya? Ibu tinggal di mana? Di Karangsari Barat. Karangsari Barat sini. Ya. Kalau Ibu? Pacakarya. Oh ya. Jadi SPPG ini merekrut 54 karyawan yang setiap hari melakukan kegiatan pengolahan. Kita bagi menjadi 3 shift, sehingga kemudian masing-masing shift adalah 8 jam kerja. Artinya secara operasional SPPG ini 24 jam bergerak terus. Mulai dari pencucian, penyiapan bahan, pengolahan bahan, kemudian pemorsian, sampai dengan distribusi dan kembali lagi ke mekanisme pencucian. Bentar ya, saya boleh di sini Pak ya? Silakan. Bagian pencucian Ibu. Iya. Kerja dari jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 8 malam. Oh, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Dengan Ibu siapa? Saya Tanti. Tandri. Tanti. Ibu Tanti ya? Iya. Oke, maaf ya Bu ya, saya kesini ya. Oh, iya. Ibu Tanti yang masak berarti ya? Iya. Bisa dibilang begitu? Iya, bisa. Oke. Bu, biasanya pilihan menunya itu lewat apa? Oh, kita akan ada itu ya, Pak ahli gizinya. Oke. Nah, jadi kita ikut ahli gizi sama ketua chefnya gitu. Oke. Dengan Mas siapa? Mas Ilal. Mas Ilal. Mas Ilal, biasanya penentuan misalnya menu untuk besok itu apa? Lusa itu apa? Dan minggu depan apa? Itu biasanya pertimbangannya dari mana? Atau ikutin aja modul yang disiapkan oleh BGN? Enggak, kita di sini saya bekerja sama dengan Bu Intan selaku ahli gizi. Jadi kita berkoordinasi menentukan menu yang terbaik untuk siswa-siswi. Itu. Jadi kita melalui dari sistem gramasinya Mbak Intan, saya menganut dari tim ahli gizi itu. Biasanya mulai start masaknya jam berapa? Kita masak mulai jam 1 malam. Jam 1 malam? Nggak kecepetan tuh, karena kan biasanya... Karena kan kita kan mulai pengolahan kan nggak langsung masak Pak. Oke. Jadi kan kita mempersiapkan kompor, minyak, dan sebagainya, bumbu-bumbunya juga. Jadi setiap pengolahan langsung start itu paling jam 4, jam 5 subuh udah mulai langsung goyang. Oke. Biasanya jam berapa tuh selesai masaknya? Kita selesai masak itu dari kloter jam 11, paling jam 9 udah selesai. Jam 9 udah selesai. Oke, didistribusikan jam? Kita kan ada tahap Pak, dari porsi kecil dengan sampai porsi besar. Oke. Untuk porsi kecil biasanya jam 7 kita udah distribusi. Oke. Apa menu yang paling disukai? Apa masukan-masukan? Kalau menu yang paling disukai untuk anak-anak sih Pak, sebenarnya dari ayam dan ikan Pak di sini. Oke. Gitu. Mereka sukanya tuh yang digoreng gitu. Oh, Untuk masukan saya lebih ke sayuran. Makanya kalau
pakai sayuran yang tumis-tumis agak kurang, jadi saya mainnya ke salad gitu. Oh, malah anak-anak sekarang senang yang salad ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Selamat bertugas terus ya. Jaga kesehatan semua. Ini ruangan apa ini, Pak? Baik, terima kasih, saya jelaskan dulu. Jadi tadi inilah alur barang tadi. Setelah kemudian dicuci, kemudian dilakukan pengolahan, dan kemudian nanti di sebelah sana adalah dilakukan pengiriman. Dan sebagai informasi, seluruh karyawan kita ini sudah dilaksanakan sertifikasi pelatihan, Mas. Oke. Yang pertama adalah sertifikasi pelatihan higienitas dan layak konsumsi. Itu yang melaksanakan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian yang kedua juga kita laksanakan sertifikasi pelatihan pemadaman kebakaran. Itu dari Damkar Pemkot Semarang juga melakukan pelatihan. Oh, ini ruang cuci alatnya, Pak. Betul, jadi seluruh peralatan yang kemudian telah digunakan, tempat pencuciannya di sini. Nyala airnya, Pak. Oke, nyala. Ini adalah penyimpanan ompreng-ompreng yang memang digunakan untuk mendistribusi. Ini ada 4.000 ompreng di sini. 4.000 ya, Pak? 4.000. Sesuai dengan target dari dapur ini? Sesuai dengan kapasitas dapur ukuran 26x15. Ya, ini nanti digunakan seperti yang tadi. Betul. Kemudian dikembalikan lagi ke sini ya, Pak? Dikembalikan lagi sini, dilakukan pencucian sebagaimana proses tadi yang berjalan. Oke, jadi jangan khawatir terkait dengan higienisitas, karena semuanya higienis. Betul. Ompreng-ompreng ini juga ompreng-ompreng ini juga akan dibersihkan sebagaimana yang sudah tadi aturan yang tadi ditetapkan. Jadi khawatiran orang tua di luar sana, ini kan bisa jadi dipakai oleh orang yang berbeda tiap hari, betul kan? Nah, khawatirnya nggak bersih dicucinya. Nah, khawatir ada katakanlah penularan bakteri, atau virus, lain sebagainya gitu. Berarti bisa dipastikan, sekalipun ini dipakai secara massal, berulang-ulang begitu, ini tetap bersih. Karena tadi kita mendapatkan sertifikasi higienitas dan layak konsumsi, setiap bulan tim dari Dinas Kesehatan melakukan swab peralatan. Oh, di swab. Betul, dan itu dilakukan rutin untuk memastikan. Makanya kalau kemudian tadi dilihat seluruh peralatan menggunakan aluminium sehingga tidak ada karat. Kalau kemudian bawah ini juga dilihat, ini adalah epoksi sehingga tidak ada bakteri dari bawah yang naik. Oke, ini melalui proses supervisi. Lantainya juga? Betul. Oke, jadi lantai kita berdiri di sini. Betul. Ini pun lantai yang memang sudah dirancang khusus untuk dapur sehat, dapur bersih, dapur higienis. Oke, Pak. Ya, nah ini yang paling terakhir ruang pendingin. Ada dua pendingin. Yang ini adalah freezer dengan suhu di bawah 0, dan kemudian yang ini adalah chiller yang kemudian dingin. Makanya kalau lihat ini suhunya minus semuanya. Kalau ini adalah untuk pendingin. Ini pendingin. Freezer dan chiller. Oke. Tentu ini satu hal yang saya lihat komplit, Pak. Saya lihat lengkap. Dan tentu ini menjadi satu hal yang barangkali bisa jadi percontohan lah ya, Pak, ya, ke depan. Bisa. Jadi, dan pertanyaan sederhananya, apakah kemudian kita akan melihat dapur-dapur seperti ini di 24 titik lainnya di seluruh Polrestra Jawa Tengah? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana sudah dilakukan pencerahan sekaligus juga pimpinan teknis kepada 24 yang kemarin sudah melaksanakan groundbreaking, ada dua skema desain yang kemudian memang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah desain ukuran 20x20, dan yang kedua adalah desain ukuran 26x15 seperti yang ini. Tapi secara desain semuanya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BGN, sehingga tidak ada yang kemudian di luar daripada desain. Mulai dari alur barang masuk, mulai dari karyawan masuk sampai dengan barang keluar maupun juga nantinya karyawan keluar. Terkait dengan spesifikasi juga saya rasa tidak akan terlalu jauh sebagaimana standar spesifikasi yang memang telah ditetapkan oleh BGN. Nah, ini tadi yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Kapolda untuk terus melakukan pengawasan terkait dengan progres pembangunan daripada 24 SPBG yang telah dilaksanakan groundbreaking. Kita berdoa sekaligus juga mohon doa restu
24 SPPG yang telah dilaksanakan groundbreaking bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi seluruh siswa yang ada di Jawa Tengah. Yakin Pak, 24 lainnya akan seperti ini nanti Pak? Yakin. Kita yakin karena melalui proses asistensi secara terus-menerus dan juga pengawasan, sekaligus juga kita lakukan evaluasi apabila ada hambatan dan kendala di lapangan. Pak, ini dapur SPPG yang terbaik Pak di seluruh satuan wilayah di Indonesia Pak? Monggo silahkan dinilai saja. Kita bisa lihat di sini begitu lengkap, rapi, higienis, dan secara fungsi orang-orang yang bertugas juga memang terawasi. Betul. Tiap pagi sebelum makanan didistribusikan kepada siswa-siswa yang ada, sebagaimana 3.800 yang ada, dilakukan pengecekan security food oleh Dokes Polda Jawa Tengah. Sehingga kemudian kita ingin memastikan memang masakan itu betul-betul bersih, layak konsumsi. Ada proses security food setiap jam 6 pagi ya, Pak Chef ya. Tim Dokes datang ke sini untuk mengecek hasil olahan makanan yang telah dilakukan oleh chef dan teman. Berarti testing dong? Betul. Tiap hari. Setiap jam 6. Kita memanfaatkan dokter jaga yang ada. Betul sekali. Ini luar biasa. Dan penting juga karena betul. kekhawatiran ya, memang jarang terjadi, tapi ada kasusnya keracunan di ada beberapa tempat. Betul. Tapi balik lagi ya, itu kita harapkan tidak terjadi ke depan begitu Pak ya. Betul sekali. Sekali. Terakhir Pak, ini mengenai penerima manfaat. Betul. Bagaimana memastikan bahwa yang menerima manfaat ini adalah mereka yang betul-betul membutuhkan, tepat sasaran? Baik, terima kasih. Jadi pasca kemudian dapur ini telah mendapatkan sprint kepala dapur dari PGN, maka kemudian kepala dapur bekerja sama dengan Dignas Pemkot Semarang melakukan inventarisasi sekolah-sekolah radius 5 km di sekitar dapur. Di situ kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus sekaligus juga mendata terkait dengan jumlah siswa. Kalau kemudian sekolah itu berminat dan berkenan, maka kemudian akan mendapatkan distribusi sebagaimana jumlah siswa. Termasuk proses ini mengalami updating. Saya ilustrasikan seperti kemarin kita pada saat berjalan, 2 hari, 3 hari, ternyata kemudian kelas 6 sudah selesai. Sehingga kemudian dilakukan pengurangan porsi terkait dengan jumlah penerima manfaat. Sehingga proses ini memang komunikatif, updating, sekaligus juga sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Saya harus cek juga ini Pak, ini kaitannya dengan hal yang penting tadi Pak, karena Bapak sebutkan tadi radius 5 km. Betul. Kita juga harus concern tuh, kan kalau di sini sudah dilakukan security food yang memang, sistem security food yang memang sudah mumpuni begitu ya. Sudah oke begitu. Bagaimana dengan pengantarannya alias distribusinya? Kan itu yang kita mau cek. Kita mau lihat tuh apakah kendaraan yang itu juga memang juga disiapkan ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, kelihatannya kita bisa buka ya Pak ya? Bisa. Kita udah bisa buka nih Pak. Untuk setiap harinya dari tim Dokes setiap pagi melaksanakan pengecekan menu makanan yang disajikan oleh SPPG Polri. Jadi kita cek semuanya dari mulai visual, aroma, rasa, dan juga dari kimianya. Jadi kita cek semuanya selama berjalannya ini. Alhamdulillah tidak ditemukan adanya hal-hal yang berbahaya dalam makanan yang disajikan. Jadi semuanya sudah ini ya Pak ya, sudah terawasi ya Pak ya? Siap. Betul-betul terawasi ya Pak? Setiap pagi kami cek semuanya. Dan akan didistribusikan lewat ini ya berarti ya Pak ya? Ya, dari sini ke depan. Tidak ada satupun karyawan yang boleh masuk mobil. Jadi semuanya dimasukkan dari luar, termasuk nanti ngambilnya pun juga sama. Layak konsumsi dan kami yakin anak-anak yang mengkonsumsi pun juga senang karena kemarin dari beberapa review rasanya lezat. Terima kasih seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, Dirkrimsus Polda Jawa Tengah, dan juga seluruh yang bertugas tentu saja yang memastikan bahwa ini menjadi menarik percontohan bisa dikatakan 24 titik sedang proses pembangunan. Kita tahu bahwa di satu wilayah lainnya juga sedang dikerjakan. Ya barangkali lah
Apa yang kita sampaikan saat ini, apa yang kami gambarkan di sini, saya hadir di sini, menunjukkan ini best practice-nya. Untuk kemudian bisa mengadvance-kan atau mengupgrade tempat-tempat lain yang sudah eksis sebagai dapur, ataupun kalau belum ada, dikembangkan seperti apa yang ada di depan mata kita. Betul ya Pak ya? Luar biasa. Untuk itu terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Sudah hadir. Terima kasih. Terima Sukses kasih. untuk Amin. tugas Bapak terus untuk Amin. memastikan bahwa anak-anak kita juga mendapatkan serapan gizi yang baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sobat, kita udah tiba di Polda Jawa Tengah. Kita langsung masuk karena kita janjian dengan Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah. Kita akan update mengenai informasi 24 titik SPPG yang sudah groundbreaking dan bagaimana implementasinya ke depan. Langsung saja kita masuk. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Kapolda sudah menerima Terima kami, kasih Pak. sudah datang ke Polda Jawa Tengah. Ya Pak, kami ucapkan selamat atas groundbreaking 24 SPPG ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak kemudian target untuk bisa operasionalnya? Alhamdulillah kemarin kita melaksanakan persiapan dan selanjutnya dilakukan groundbreaking oleh Bapak Kapolri. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kapolri yang sudah berkenan melaksanakan groundbreaking, karena ini kami memandang adalah sebuah restu, sebuah dukungan moral bagi kami untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan SPPG ini, 24 ini. Harapan kita 3 bulan ke depan SPPG ini sudah beroperasi untuk melayani masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oke. Ini di 24 Polres dan Polresta seluruh Jawa Tengah ya Pak? Ya? Dengan target penerima manfaat berapa total Pak? Untuk target penerima manfaat 90.171. Sedangkan untuk SPPG sendiri sudah kita dirikan yang satu sebagai pilot project. Oke. Di wilayah mana Pak? Di wilayah Semarang itu sudah melayani dan penerima manfaatnya ada sekitar 3.800. Oke. Jadi secara akumulatif nantinya penerima manfaat bisa diprediksi lebih dari 100.000 Pak? Per hari ini tadi satu Polres sudah mendaftar sehingga penerima manfaat dengan satu Polres lagi dan yang sudah existing, insya Allah bisa 100.000. Pak Kapolda, jelaskan kepada kami Pak, dari mana kemudian ide untuk melahirkan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disebutkan bahwa ini memang untuk mendukung program makan bergizi gratis Pak? Sebetulnya rohnya adalah bahwa Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri hadir nyata untuk mendukung seluruh program prioritas pembangunan. Ya. Untuk itu Polri juga selain SPPG juga melakukan kegiatan ketahanan pangan dalam hal jagung dan yang lain-lain. Kemudian ketika Bapak Kapolri sudah memberikan instruksi untuk membantu program makan siang bergizi, beberapa Polda dipilih untuk pilot project SPPG. Ya. Kemudian kami sudah dirikan satu di Semarang
Dan kemudian dari situ saya berpikir bersama dengan seluruh Kapolres dan pejabat utama, bagaimana kita bisa mengakselerasi dengan lebih cepat, supaya lebih merata di seluruh Jawa Tengah. Dan terpikir oleh kami, ada koperasi-koperasi di tingkat Polres. Jadi masing-masing koperasi di tingkat di Polres itu ada mempunyai koperasi. Koperasi yang sehat, indikatornya adalah dari perputaran modal dan likuiditas dana yang ada. Dan 24 ini adalah indikator bagi kami bahwa koperasi di masing-masing Polres ini sehat. Bukan berarti yang lain tidak sehat, tapi kami juga harus melihat regulasi, kemudian kami juga harus melihat bisnis prosesnya, kesiapan karena terkait dengan lahan dan status hukum, supaya nanti tidak ada hambatan di belakang hari. Dan setelah kami yakin semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana, kami baru berani melaporkan kesiapan 24 ini. Karena ini program jangka panjang. Kapolres bisa setiap tahun berganti, tapi program ini kan tidak boleh berhenti. Karena ini program untuk masyarakat. Kira-kira begitu. Jadi dengan melibatkan koperasi, nanti dengan Yayasan Bayangkari, manfaat untuk masyarakat bisa dicapai semaksimal mungkin, juga untuk anggota, melatih jiwa kewirausahaan anggota, itu bisa kita peroleh. Untuk lokasi-lokasinya sendiri Pak, dapur-dapurnya itu, apakah memang semua terlembaga di markas Polres atau Polrestanya, atau bisa jadi tempat-tempat ada lain, beberapa Pak? Yang karena situasi Polresnya tidak memungkinkan, kemudian juga ada yang titiknya tidak di ACC oleh BGN, karena mungkin terlalu berdekatan dengan dapur yang lain, SPPG yang lain, sehingga Polres harus memindahkan titik. Dan kemudian ada beberapa opsi, salah satunya beberapa Polres memilih untuk menyewa lahan, menyewa tempat atau bangunan. Dan itu kita lakukan dengan kontrak setidaknya 5 tahun. 5 tahun untuk menjamin program ini bisa berjalan setidaknya 5 tahun ke depan. Dan bagaimana kemudian memastikan bahwa semua yang diproses di sana, ini kaitan dengan makanan ya Pak ya, yang nanti akan didistribusikan kepada penerima manfaat adalah makanan yang memang sesuai dengan kualitasnya Pak? BGN nanti kan pasti akan menyiapkan kepala dapur, kemudian menyiapkan accounting, dan beberapa staf yang akan menjamin makanan yang disajikan ini sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh BGN. Dan nanti BGN juga akan mensupervisi setiap saat, menjamin kualitas. Lantas bagaimana kemudian memastikan bahwa makanan yang diolah di dapur tersebut Pak, makanan yang aman dan siap disantap oleh penerima manfaat? Ini kaitannya dengan fungsi Polri juga Pak, sebagai pelindung dan pelayan masyarakat Pak. Jadi BGN sudah menetapkan standar, kemudian quality control yang ketat. Namun untuk membackup itu, kami punya dokter-dokter di Bidokes Polda yang selama ini sudah mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tes food security. Jadi dengan itu setiap hari dilakukan pengecekan food security oleh dokter-dokter yang kami punya. Kami juga punya ahli gizi, kami juga punya dokter-dokter yang baik, yang terbaik, sehingga bisa mengawal seluruh pelaksanaan tugas ini. Dan ini tugas mulia yang harus diakselerasi dengan cepat. Karena dari data kami dan dari data BGN, Jawa Tengah itu baru 8% lebih penerima manfaat yang terjangkau oleh SPPG ini. Untuk itu kami akan mengakselerasi terus, kami akan melakukan percepatan pembangunan yang sudah di groundbreaking oleh Bapak Kapolri, dan insya Allah kami akan tambah lagi ke depan untuk pemerataan pembangunan SPPG. Oke Pak, berarti sudah ada semacam SOP yang disiapkan untuk mengantisipasi tidak akan ada keracunan ke depan.
Begitu kira-kira ya Pak ya? Insya Allah. Dan kalaupun ada kelalaian, memang itu harus dievaluasi ya Pak ya? Ya harus dievaluasi, tapi jangan sampai ada kelalaian. Oke. SOP-nya ada, standarnya ada, harus dipenuhi. Oke. Pak, lantas begini Pak, ada pertanyaan publik juga. Apa urusan Polri ikut dalam program penyediaan makan bergizi gratis misalnya Pak, dengan penyediaan dapur SPPG begini Pak. Nah ini juga banyak publik ataupun ada amatan-amatan narasi yang berkembang bahwa seharusnya Polri fokus pada bidangnya saja, tidak masuk ke arah sana. Kehadiran Polri dalam pembangunan SPPG ini adalah wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat. SPPG ini memberikan langkah strategis kemitraan bagi Polri dan masyarakat. Karena SPPG ini melayani masyarakat. Dan kehadiran Polri dipimpin Pak Kapolri dalam SPPG dan ketahanan pangan itu tidak akan melalaikan tugas-tugas pokok Polri yang sudah ada. Karena nanti dikelola oleh Yayasan Bayangkari, kemudian pegawai dan lain sebagainya kan oleh merekrut masyarakat sekitar. Ini juga menumbuhkan ekonomi di kawasan pembangunan lokasi SPPG. Saya kira itu. Ada ekosistem ekonomi yang bergerak di seputar dapur itu. Oke. Apa yang memastikan bahwa program ini akan berjalan, Pak? Insya Allah kita berikhtiar, kita berniat baik untuk masyarakat, sesuai tagline kita Polri untuk masyarakat. Dan dengan dilandasi keikhlasan, saya yakin ini akan berjalan dengan baik. Terakhir Pak, mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri Pak. Karena Pak Kapolri kan hadir dalam groundbreaking dan tentu ada pesan yang ingin disampaikan. Dan kita juga mengamati bahwa ini ada 24 titik ya Pak ya untuk SPPG di... Per hari ini 25. Per hari ini 25. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Nah, apakah artinya bisa jadi ini dijadikan portfolio ke depan di satuan wilayah lainnya di seluruh Indonesia, kemudian memastikan bahwa Jawa Tengah ini menjadi pionirnya, begitu Pak, best practice dari dapur SPPG untuk support makan bergizi gratis, atau seperti apa yang disampaikan kepada Anda dan kepada jajaran? Yang jelas Bapak Kapolri menyampaikan bahwa untuk pembangunan SPPG ini sebisa mungkin dilaksanakan sesuai timeline yang sudah ada. Oke. Karena masyarakat sudah menunggu. Ini kan harus kita percepat, kita akselerasi, dan kita tambah terus nanti. Kami menyiapkan mekanisme, sistem dan mekanisme yang berbeda nanti ketika semua Polres sudah selesai untuk penambahan dapur SPPG berikutnya, sehingga diharapkan setiap Polres bisa lebih dari satu SPPG. Nanti akan ada skema yang sudah kami siapkan yang memanfaatkan potensi yang ada sehingga penerima manfaat bisa lebih bertambah dan kontribusi nyata Polri untuk program-program pembangunan yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden bisa cepat terlaksana. Oke. Satu yang terlewat Pak, mengenai karakter ataupun mapping penerima manfaat Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, yang mereka nanti akan mendapatkan manfaat dari dapur ini. Jadi dari awal pendaftaran itu kita ditentukan titik geospasialnya, kemudian dari situ seluruh Polres sudah mulai mapping dulu lokasi-lokasi yang akan dilayani. Ketika sudah terkumpul berapa penerima manfaat, baru nanti kita bentuk dan kita ajukan pendaftaran untuk segera mengakselerasi proses pembangunan. Jadi dipastikan bahwa SPPG yang didirikan oleh Polri ini tidak ada yang mubazir. Semua melayani masyarakat. Tidak ada yang tumpang tindih ya Pak ya? Tidak ada yang tumpang tindih. Sebarannya memang betul-betul kepada sasaran yang membutuhkan. Betul. Karena dari target awal seperti yang sekarang ditarget 3.000, tapi kenyataannya sekarang kita melayani 3.800. Otomatis kan itu melebihi target. Kira-kira begitu. Semoga bisa berjalan dengan lancar, mohon doa restunya.
Dan Polri meyakini bahwa program makan bergizi gratis, ini program lokomotif yang menjadi program utama, bisa dikatakan demikian Pak Prabowo dan Pak Gibran, ini akan bisa mengangkat kualitas SDM kita juga ya Pak? Insya Allah, saya yakin sekali. Oke, terima kasih Pak Kapolda. Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hariwibowo sudah berbincang bersama saya, Abraham Silaban. Terima kasih Prof. Diana sudah menerima kami. Prof. Diana adalah Guru Besar Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ya Bu ya? Iya. Penting bagi kami untuk berbicara dengan Prof. Diana berkaitan dengan digalakkannya makan bergizi gratis. Ini lintas departemen, lintas sektor. Yang terbaru mungkin Ibu sudah mendengar juga SPPG ini Bu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dilakukan oleh Polri. Secara umum menurut Ibu seperti apa program itu? Iya, jadi memang kalau program besarnya terlebih dahulu ya, makanan bergizi gratis ini sebenarnya memang program yang luar biasa. Iya. Karena memang dari hasil-hasil penelitian di negara-negara lain, intervensi yang secara langsung ya kita memberikan makanan ke target. Itu ternyata memang hasilnya itu jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan intervensi-intervensi yang lain ya, maksudnya seperti sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian mencoba untuk diadop nih di Indonesia. Nah, cuman memang beberapa negara itu kan cara untuk menyusun kegiatan intervensinya itu berbeda-beda. Yeah. Nah, ini di Indonesia mencoba untuk dikelola oleh Badan Gizi Nasional, terus kemudian dari BGN mencoba untuk membuat ya tadi SPPG itu. Betul, lintas sektor. Ya, lintas sektor, dan memang karena untuk pemenuhan gizi itu kita tidak bisa sendiri. Jadi seperti saya nih misalnya ya, di Departemen Ilmu Gizi sendiri ini kalau misalnya kita mau mencoba untuk menangani stunting atau menangani status gizi kurang ya untuk balita, ya nggak bisa sendiri juga. Ya, jadi memang benar sekali itu memang harus lintas sektor. Nah, kalau misalnya di kegiatan ya terkait dengan makanan bergizi gratis ini tadi, untuk pemenuhannya ya, pemenuhan kan kita membagikan makanan. Betul. Itu kita juga tidak bisa sendiri ya, maksudnya orang gizi sendiri masak saja kan kita butuh ada tenaga ya untuk masaknya sendiri, nanti terus kemudian pembangunan sarana dan prasarananya ya, distribusinya ya, pengamanannya. Kalau kasus-kasus itu tadi memang iya, karena ini kan juga program baru ya, kita bisa belajar bersama, apalagi terkait dengan tadi keamanan ini, keamanan pangan ya, atau food safety. Iya, berarti Ibu mengacu pada dapur-dapur yang disiapkan itu, dapur-dapur yang memang harus menjamin food safety-nya. Sebelum kemudian itu dikonsumsi oleh mereka yang menjadi penerima manfaat, betul ya? Oke. Nah, berangkat dari situ kemudian saya harus dalami, apakah kemudian betul bahwa program ini berdampak? Makan bergizi gratis ini berdampak langsung kepada peningkatan kualitas akademik siswi yang menjadi penerima manfaat, atau seperti apa? Iya, tadi karena memang program atau intervensinya itu kalau cuman misalnya sehari diberikan, besoknya sudah tidak diberikan lagi, kita nggak bisa ya menilai itu. Karena program-program intervensi itu ya minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan kami ada beberapa penelitian pun juga intervensi itu minimal 3 bulan begitu misalnya. Ya, baru terus kemudian kita cek nih hasilnya memang ada peningkatan atau tidak terkait dengan status gizi. Nah, apalagi tadi ya, tidak hanya peningkatan status gizi, tapi juga intelektualitas misalnya. Itu nggak mungkin juga kalau pemberiannya hanya seminggu misalnya, hanya 2 minggu, hanya sebulan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat ya program-program yang seperti ini, jika memang tidak sekedar pemberian makannya saja,
tapi memang ada dampak lain, maksudnya edukasi. Edukasi. Jadi misalnya anak itu ya saat di sekolahan itu melihat, oh ini menu yang diberikan, ya, terus ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada buahnya misalnya, ya, terus dan lain sebagainya. Nantinya saat di rumah dia cerita ke orang tua. Ibu, aku tadi dapat makan siang ini gitu. Apa yang diberikan? Bla 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 terus gitu. Enak nggak? Enak gitu. Ibu bisa nggak aku dimasakin kayak gitu. Nah itu sebenarnya inginnya itu ada yang berdampak seperti itu ya, yang terus kemudian akhirnya bisa mengedukasi keluarga, terus kemudian jadi keluarga itu mencoba untuk menyusun menu ya, yang kemudian bisa dikonsumsi sehari-hari dan menunya itu jadi jauh lebih baik, misalnya seperti itu bisa dilakukan seperti itu ya. Dan juga tadi sebenarnya kita juga kalau misalnya nih memang tadi SPPG selain memang tadi misalnya contohnya SPPG yang ada di Polda misalnya ya. Betul. Nah, tapi juga bisa melibatkan atau juga mendapatkan bahan bakunya itu sebenarnya dari masyarakat sekitar atau bahan lokal ya, partisipasi yang ada partisipasi masyarakat. Nah, itu kan luar biasa kalau itu ya. Memang terus kemudian akhirnya masyarakat sekitar pun mendapatkan lapangan pekerjaan ya, meningkatkan nilai ekonomi kan berarti ya, kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang mungkin nanti ke depannya pastinya ya tahap demi tahap akan ke sana seharusnya ya, yang kita inginkan atau yang kita bayangkan itu seharusnya sampai ke arah sana. Ya. Dalam praktek yang berjalan masyarakat sudah dilibatkan. Termasuk juga orang tua yang juga disebutkan yang memberikan usulan-usulan di dalamnya begitu. Anda melihat dengan partisipasi lintas sektor seperti ini, kita melihat ya TNI, kemudian Polri di dalamnya saat ini juga terlibat di sana. Apakah itu sinyal baik bagi upaya untuk memastikan anak-anak kita terpenuhi kebutuhan gizinya? Ya, kalau saya itu tadi. Jadi karena memang untuk perbaikan gizi ya anak di Indonesia itu tidak bisa kita kelola sendirian. Kalau lintas sektor ya itu luar biasa, dan jadi kita gotong royong, bahu membahu ya. Memang kita harus melibatkan semuanya itu tadi, tapi sesuai dengan tupoksi ya, dengan tupoksi itu tadi. Dan ya harapannya saling membantu. Prof Diana, sampai berapa lama kita akan mengetahui bahwa ini akan berdampak kepada kualitas pendidikan kita, kepada tumbuh kembang otak anak misalnya, kemampuan akademisnya, kemudian praktisnya ini akan berapa lama sampai kita bisa mengetahui bahwa oh ya, makan bergizi gratis ini akan berdampak pada kualitas pembangunan manusia kita? Nah itu tadi, berarti kan memang intervensinya itu harus sustain. Betul. Ya, jadi bukan bolong-bolong begitu. Nah ini kan praktisnya sudah berjalan hampir ya kurang lebih hampir 6 bulan 6 bulan ya. 6 bulan memang yang diberikan pun yaitu ya, maksudnya misalnya si anak itu kemudian mendapatkan selalu setiap hari makan siang gratis itu selama 6 bulan. Nah itu bisa dievaluasi. Kalau memang ternyata status gizi ya, status gizi itu kan dengan antropometri saja nih, tinggi badan, berat badan, itu memang secara fisik dia ada penambahan ya. Nah itu kan juga berarti itu ada dampak ya ke fisik. Terus kemudian intelektualitas itu juga bisa dari nilai rapot ya, atau tes sumatif nih misalnya ya. Jadi sebenarnya apa yang memang kita kerjakan sehari-hari, jadi kita evaluasinya nggak perlu terus kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi ya yang sudah berjalan itu kita coba untuk evaluasi, karena beberapa sekolahan itu kan memang biasanya ada kerjasama dengan puskesmas ya, puskesmas itu datang ke sekolahan untuk cek tuh tinggi badan, berat badan ya. Nah sebenarnya 6 bulan itu seharusnya sudah bisa kita lihat. 6 bulan itu sudah bisa kita lihat kira-kira memang ada peningkatan atau tidak ya. Termasuk sebenarnya kalau tadi misalnya ya status gizinya membaik, si anak itu kan juga jadi nggak ngantukan, lebih produktif. Lebih produktif begitu. Terus kemudian nah tadi ada habit yang sudah tercipta. Ya, itu tadi ya. Terus makan jadi sudah tahu makan harus di meja. Iya, betul. Terus makan bersama mungkin jadi jauh
lebih baik. Dan terus tadi kita coba juga lihat evaluasi ya terkait dengan pemenuhan gizi keluarga. Jadi di rumah itu mereka ada perubahan pola makan atau tidak begitu, seperti itu. Jadi menarik sekali karena memang ternyata teman-teman ya kami dari gizi pun juga antusias sekali nih untuk mencoba melihat ya, memotret nih, mengevaluasi kira-kira setelah berjalan beberapa bulan ini memang ada peningkatan atau tidak. Karena sebenarnya sudah banyak penelitian kalau kita intervensinya itu memang pemberian makan secara langsung, dampaknya memang jauh lebih baik daripada kalau kita hanya sosialisasi, edukasi, terus apa, pakai komik, pakai apa begitu ya. Dan itu menjadi rujukan untuk forsi ataupun melihat ke depan dari pengaruh dari program ini. Iya, sebenarnya itu. Nah, cuman kan terus tadi ya, hasil evaluasi, terus tadi mungkin memang karena ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki, ya itu, diperbaiki. Terakhir Bu Diana, menurut Anda seberapa penting program ini harus terus dikerjakan dan dilanjutkan? Digalakkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Polri saat ini? Ya, itu tadi, kalau memang hasil evaluasi itu luar biasa, ya, dan juga terus bisa meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan atau tadi ya terkait dengan food safety itu, jadi memastikan semuanya itu memang aman dikonsumsi oleh anak, ayo kita lanjutkan bersama. Ya. Jadi karena memang dan itu tadi ya melibatkan banyak pihak, dan juga evaluasi ini kalau bisa tidak hanya evaluasi internal, tapi memang melibatkan pihak eksternal juga ya untuk bisa mengevaluasi, sehingga kan akan jadi jauh lebih transparan ya. Memang program ini nyata ada perubahan yang ke arah lebih baik. Satu saja saya ingin tahu komentar Anda mengenai ada yang beranggapan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak akan berdampak apa-apa pada kualitas manusia kita. Bagaimana Anda melihatnya? Ya itu kan memang kita itu tadi ya mungkin yang difikirkan itu kira-kira misalnya makanan yang diberikan itu karena kan kalau dulu itu kan yang difikirkan masa iya sih 10.000 atau 15.000 mereka dapat apa ini ya, dapat apakah benar memang dengan kualitas gizi yang baik seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya program ini kan luar biasa ya, positif. Jadi kita memang harus coba dulu, jangan terus kemudian berpikir negatifnya ya. Kita coba untuk positifnya terlebih dahulu, dan kita pun juga ikut membantu ya, untuk apa ini istilahnya ya? Campaigning. Campaign, dan juga memonitor itu tadi, ya, karena untuk memastikan. Jadi kalau misalnya kita kemudian misalnya menemukan sesuatu yang tidak sesuai, ya kita sampaikan dengan baik. Bukan yang terus kemudian ngejudge ya, maksudnya ini begini gitu, terus nggak usah saja dibubarkan misalnya begitu. Jadi apa yang memang belum sesuai, ayo kita perbaiki seperti itu. Yang memang sudah sesuai, ayo kita tingkatkan lagi seperti itu. Terima kasih Prof Diana atas waktunya. Prof Diana adalah seorang guru besar Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sudah berbincang dan menyampaikan pandangannya mengenai program makan bergizi gratis.